Hujan deras yang mengguyur Pasuruan Senin lalu hingga Selasa dini hari membuat sebagian wilayah Pasuruan banjir parah. Hujan deras yang mengguyur Pasuruan pada Senin 13 April 2020 hingga Selasa dini hari membuat sebagian wilayah Pasuruan banjir parah. Saking parahnya, genangan air membuat jalur pantura di keraton tak bisa dilewati lantaran ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Nusantara, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan pada Kamis lalu. Kebakaran di suku Mebel Nusantara depannya. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Nusantara, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan pada Kamis 16 April 2020 pagi. Informasi yang didapat, api tiba-tiba muncul dari sebuah rumah di dekat toko mebel Nusantara sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kobaran api sangat membesar dan melalap seluruh isi rumah yang diduga sedang dalam kondisi kosong tersebut. Sesaat kemudian, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran dan kerugian akibat kejadian tersebut. Sementara, puluhan warga dan pengguna jalan memadati lokasi kejadian. Beralih ke berita virus corona, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, sejumlah simpul kerumunan di Kabupaten Pasuruan dibubarkan paksa petugas gabungan TNI Polri pada Jumat lalu. Seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dinyatakan positif COVID-19. Ia tertular dari suaminya yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Anang mengatakan saat ini ada 7 kasus baru di Kabupaten Probolinggo, sehingga sudah ada 11 orang berstatus positif COVID-19. Untuk 6 positif COVID-19 terbaru merupakan satu keluarga dari pasien positif COVID-19 asal Kecamatan Paiton. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo itu mengaku mendapat kabar jika pasien asal Kecamatan Paiton tidak tinggal sesuai KTP. Mereka berpencar tinggal di sebuah perumahan meskipun masih berada di wilayah Kecamatan Paiton. Sehingga menurut penilaian Anang ada kekhawatiran akan lebih banyak lagi warga yang tertular. Ia memastikan selain tracking terhadap pihak yang diduga kuat terjangkit akan dilakukan pengecekan penggunaan rapid test dan swab. Cara ini ditempuh untuk memastikan pihak yang sempat bersinggungan dengan pasien positif dapat segera terdeteksi kondisi kesehatannya. Mereka selama ini sudah. Kabupaten Pasuruan dibubarkan paksa petugas gabungan TNI Polri pada Jumat 17 April 2020. Langkah itu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Terlebih, hingga kini total 10 warga Kabupaten Pasuruan tercatat positif corona. Kegiatan yang dipimpin Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Doni Alexander itu mengambil rute Pasar Warungdowo sebagai lokasi pertama yang disasar. Di lokasi ini, petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian dan TNI Kodim 0819 mengubarkan paksa warga yang berkerumun. Mereka yang didapati asik ngopi diminta pulang. Bahkan, untuk memastikan tidak ada lagi warga yang kembali nongkrong, kursi-kursi warung turut diangkut petugas. Selain meminta pulang, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu badan serta menyemprotnya dengan disinfektan. Mereka yang didapati memiliki suhu di atas 30 derajat Celcius dilakukan rapid test oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Untung saja dari rapid test acak yang dilakukan tidak ditemukan warga yang terindikasi positif. Dari Pasar Warungdowo, rombongan petugas bergerak ke Gondang Wetan dan Rejoso. Dikatakan Kapolresta kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga situasi benar-benar aman. Melaksanakan aksi. Pedagang hewan asal Probolinggo serbu pasar nguling. Serbuan ini dilakukan setelah sejumlah pasar hewan di Probolinggo ditutup sementara karena COVID-19. Sementara itu, warga Dusun Kerajaan Desa Sejaterlami Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo menolak gedung SDN Sejaterlami 1 dijadikan gedung karantina. Mereka takut tertular virus corona yang kini mewabah. Pedagang hewan asal Probolinggo serbu pasar nguling pada Jumat 17 April 2020. Serbuan ini dilakukan setelah sejumlah pasar hewan di Probolinggo ditutup sementara karena COVID-19. Ismail, pedagang hewan asal Probolinggo, mengaku datang ke Pasuruan untuk berjualan.
sebab di tempat biasa ia mengais rezeki ditutup untuk sementara karena masuk zona merah. Ismail dan kawan-kawan kemudian berinisiatif untuk berjualan di Pasar Nguling, sebab pasar tersebut sampai saat ini masih buka untuk umum. Namun keinginan ini ditolak oleh pedagang di Pasar Nguling. Ia berharap agar teman-teman pedagang yang sudah membawa puluhan hewan ternak bisa tetap menjual sapi dan kambingnya di Pasar Nguling. Mereka pun menawarkan kesepakatan dengan tidak berjualan setiap hari. Menjalani karantina terkadang pemudik menjadi stres dan bosan. Namun itu tak berlaku di Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebab pusat karantinanya berada di kawasan wisata Kampung Hati. Menjalani karantina terkadang pemudik menjadi stres dan bosan. Namun itu tak berlaku di Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebab pusat karantinanya berada di kawasan wisata Kampung Hati. Lokasi wisata ini memiliki 4 gedung yang bisa menampung hingga 150 orang. Agar warga karantina tidak stres, pengelola menyiapkan sejumlah fasilitas dan pelayanan, seperti perpustakaan, jaringan internet, sarana hiburan, olahraga, juga dapur bersih, bahkan mesin cuci. Kepala Desa Gading Wetan, Supriyono, mengatakan tempat wisata itu ditutup sejak merebaknya virus corona pada 17 Maret lalu. Tempat tersebut kini dialihfungsikan sebagai tempat karantina bagi warga perantau yang kembali ke kampung halamannya. Penempatan karantina di kampung wisata itu merupakan inisiatif warga dan toko desa setempat, agar warga yang pulang dari perantauan mau menjalani karantina secara sukarela sebelum mereka kembali ke keluarganya. Update selalu informasi terkini dari Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang di Warta Bromo TV. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.